itu sudah namanya saja kader. Kalau sebagai kader tidak siap menjadi pemimpin, tidak siap dipilih, ada kesiapan seharusnya. Ada siap dipilih dan siap tidak dipilih. Di dalam anggaran dasar rumah tangga disebutkan itu, selain pemilihan ketua atau pergantian pimpinan, di situ kan ada yang namanya rapat komisi program. Nah, tapi menjalankan organisasi dengan hubungan real. Kalau misalnya kita sebagai DPD, ya misalnya itu tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan keputusan Munas. Menjadi organisasi yang besar kalau kita menjalankan tidak menentang kebijakan hasil dari musyawarah. Ada tahap-tahap. Nah, ada tahap. Ya. Kan Munas itu juga hasil rapat itu. Saya menangkap tadi Pak Soleh sedikit mengangkat tentang ideologi. Jadi selama ini kita merasakan bagaimana pekerja atau buruh yang ada di perusahaan-perusahaan ini terkadang dia itu memang secara harganya dia anggota serikat pekerja. Tetapi dia tidak merasa memiliki serikat pekerja itu. Kita tidak bisa menyalahkan anggota. Mungkin kita juga evaluasi diri, evaluasi di tingkat daerah itu bagaimana. Apakah organisasi pendidikan organisasi sudah nyampe mana? Nah, kadang-kala fakta yang terjadi pendidikan itu hanya nyampe ketua dan pengurus di PUK saja, tapi tidak nyampe anggota. Kalau kita sebagai pemimpin itu jangan mengevaluasi anggota kita, tapi evaluasi diri kita sendiri dulu. Kalau perlu nanti Jawa Timur ini kita tambah DPD baru, banyak kader-kader potensial di wilayah itu. Speedcat ini menjadi dinosaurus yang dulu besar, sekarang kemudian nanti dia tinggal kenangan. Nah, saya melihatnya itu kenapa kekompakan kurang. Pertama memang keanggotaan kita kurang. Kedua, sekarang di perusahaan itu pekerjaan itu bener-bener di. Tapi kalau dulu mau berasa itu semua bingung, sekarang enggak, ya sudah biasa paling seperti itu. Nah, ini yang harus coba kita evaluasi. Belum tadi saya alergi dengan berasa karena pergerakan harus murah. Memang pergerakan itu memang identik dengan aksi. Kita berpidato, PUK harus solid, kata PUK. PPD sendiri tidak solid. Ini kan persoalan dong. Jangan sampai kemudian kita dalam mengadvokasi, dalam melakukan pembelaan itu salah arah. Yang penting adalah bagaimana PUK-nya nanti kita didik pendidikan itu. SPK sendiri itu kan komitmen terhadap perempuan itu sudah dicantumkan dalam anggaran dasar rumah tangga. Setiap pengurus PUK sampai DPP itu diupayakan secara semaksimal mungkin ada pengurus perempuan. Apalagi perempuan, pertama adalah harus ada aktivis perempuan atau pengurus perempuan yang konsen ke situ. Meskipun bidangnya perempuan, tapi kan harus dengan bidang advokasi, harus komunikasi. Jadi pengurus kan kolektif kolegial. PUK di luar Jawa Timur ada pelajaran perempuan, kemudian bagaimana solusinya dan sebagainya. Saya ingin tahu perempuannya bagaimana, apakah dia siap. Makanya saya tadi ngomong, paling utama adalah peningkatan sumber daya manusia. Karena ada pendidikan, jenjang pendidikan. Kita didik anggota, kita didik misalnya PUK dan lain sebagainya. Pertama orang itu akan kerja dengan keras, akan bekerja dengan senang ketika itu menjadi sesuai dengan passionnya. Kalau kalimat passionnya sesuai dengan kesukaannya. Enggak ada proposal. Serikat pekerja itu ada dua. Serikat pekerja dalam perusahaan, di perusahaan dan di luar perusahaan. Bisa saja kita bangun di luar perusahaan karena hubungan kerja sekarang banyak kemitraan. Harus dijalani bagaimana? Cara-cara dulu perjuangan kita, ada yang kooperatif dan ada yang kontras kan gitu ya. Itu kan organisasi kerja ada juga beberapa peluang loh. Di pemerintahan ada namanya perwakilan di LKS di parti, ada di Dewan Pengupahan. Meskipun sekarang Dewan Pengupahan nggak matching lagi. Nah, itu yang pertama adalah tahap asas kita organisasi kalau ingin kuat dalam keuangan kita. Yang kedua membuat RAPBN.